Halo rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video user manual pelaporan capaian output pada aplikasi SAS dan Omspan untuk tahun anggaran 2021. Untuk melakukan pelaporan capaian output, dibutuhkan akses aplikasi e-monitoring, SAS modul PPK, Omspan, dan 1DJA. Sebelum melakukan input data, pastikan PPK Consolidator telah diatur dan disimpan dalam aplikasi SAS. Untuk melakukan setting PPK Consolidator, buka aplikasi SAS 2021 dan masuk ke modul admin. Klik menu Utility dan pilih Setting PPK Consolidator. Pilih salah satu PPK yang akan ditunjuk sebagai PPK Consolidator. Jika hanya ada satu pejabat PPK, maka pejabat PPK tersebut melaksanakan dua fungsi PPK. Kemudian klik Simpan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan pelaporan capaian output. PPK harus menginstal SAS versi terbaru dan melakukan update referensi sesuai revisi DIPA terakhir. Pertama-tama, buka aplikasi e-monitoring pada laman emonitoring.pu.go.id. Masuk dengan username dan password Satker serta kode CAPTCHA sesuai yang tertera. Klik menu kinerja bulanan dan pilih periode yang akan dilaporkan. Untuk video ini digunakan periode pelaporan Agustus. Maka halaman web akan menampilkan data pagu dan realisasi untuk KRO yang dimiliki pada periode Agustus. Selanjutnya, buka aplikasi SAS dan login ke modul PPK. Klik menu pagu dan kontrak dan pilih capaian output. Pilih periode bulan dan satker yang akan diisikan data capaian outputnya, lalu sistem akan menampilkan kertas kerja capaian output seperti pada layar. Pastikan ekstensi revisi DIPA yang tertera sudah sesuai dengan revisi terakhir pada aplikasi 1DJA. Meskipun terdapat revisi POK atas revisi DIPA terakhir, ekstensi file pada aplikasi SAS tetap menggunakan revisi DIPA terakhir. Kolom yang akan diisi adalah kolom PCRO non-kumulatif yang diisikan sebesar selisih antara data e-monitoring dengan capaian yang telah dilaporkan sampai dengan periode sebelumnya. Sedangkan kolom PCRO kumulatif akan dihitung otomatis dan harus menunjukkan angka sesuai data e-monitoring. Contoh KRO pertama adalah layanan perkantoran. Buka aplikasi e-monitoring dan klik pada KRO layanan perkantoran. Cari data RO yang pertama yaitu gaji dan tunjangan, lalu lihat data realisasi fisik yang tertera, yaitu 65%. Data pada aplikasi SAS menunjukkan bahwa capaian sampai dengan periode Juli adalah sebesar 43%, sehingga angka yang diinput pada kolom PCRO non-kumulatif untuk periode Agustus adalah sebesar 22% yang didapatkan dari 65% dikurang 43%. Angka pada kolom PCRO kumulatif harus menunjukkan angka 65%, sedangkan kolom gap akan menunjukkan selisih antara realisasi anggaran dan fisik secara otomatis oleh sistem. RO selanjutnya adalah operasional dan pemeliharaan kantor. Sama seperti RO sebelumnya, masukkan sejumlah selisih antara data e-monitoring dengan capaian periode sebelumnya, yaitu 18%. KRO kedua adalah layanan perencanaan dan penganggaran internal. Ambil data pada e-monitoring seperti KRO dan RO sebelumnya, dan masukkan sejumlah selisih antara data e-mon dengan capaian periode sebelumnya, yaitu sebesar 9%. Jika gap capaian fisik dan anggaran terlalu besar, yaitu melebihi 5% untuk RO strategis dan melebihi 20% untuk RO non-strategis, sistem akan memunculkan validasi untuk memastikan bahwa data yang diinput sudah benar. Jika data sudah benar, klik Yes. Lalu, klik pada referensi keterangan untuk memberikan keterangan besarnya gap yang terjadi. Terdapat beberapa referensi yang dapat dipilih. Jika memilih referensi selain 99, maka capaian RO akan terkonfirmasi otomatis oleh sistem. Namun, jika memilih referensi keterangan 99, maka sistem akan memunculkan kotak keterangan untuk memberikan keterangan atas gap yang terjadi secara memadai dan akan dilakukan konfirmasi manual oleh KPPN. Jika keterangan sudah diisi, klik Proses. Klik kolom keterangan untuk memastikan bahwa keterangan yang sudah diinput telah tercatat oleh sistem. Lakukan tahapan yang sama untuk seluruh RO yang ada.
Jika dirasa data yang diinput sudah benar, PPK dapat melakukan penyimpanan data dengan mengklik tombol simpan. Penyimpanan ini dapat dilakukan secara berkala tanpa harus menunggu seluruh capaian output terisi. Selanjutnya, setelah seluruh RO terisi dengan benar, klik kirim ADK RO ke PPK Konsolidator untuk menyimpan ADK tersebut. Jika kolom keterangan belum terisi seluruhnya, sistem akan memunculkan validation box untuk meminta operator mengisi keterangan. Untuk RO dengan gap yang masih dalam batas wajar yaitu plus minus 5% untuk RO strategis dan plus minus 20% untuk RO non-strategis, isian keterangan dapat diisi dengan strip. Setelah keterangan untuk seluruh rincian output terisi, klik tombol kirim ADK rincian output ke PPK Konsolidator dan pilih folder untuk menyimpan ADK tersebut. Lalu akan terbentuk ADK dengan ekstensi .out yang akan dikirimkan ke PPK Konsolidator. Buka aplikasi SAS dan masuk ke modul PPK. Klik pagu dan kontrak dan pilih konsolidasi capaian output. Pilih periode bulan dan satker yang akan dilaporkan, lalu sistem akan memunculkan kertas kerja seperti pada layar. Selanjutnya, pastikan ekstensi revisi DIPA yang tertera sudah sesuai dengan revisi terakhir pada aplikasi 1DJA. Klik terima ADK rincian output dan pilih file yang sudah dikirimkan oleh PPK operator. Lalu, verifikasi data capaian output. Jika dirasa terdapat data yang tidak valid, PPK Konsolidator dapat meminta PPK operator untuk merevisi ADK tersebut. Jika sudah benar, klik simpan. Setelah seluruh data terverifikasi, klik tombol kirim data rincian output ke OMSPAN untuk membentuk ADK capaian output. Pilih folder untuk menyimpan ADK tersebut, dan akan terbentuk file dengan ekstensi .txt yang akan dilaporkan pada aplikasi OMSPAN. Selanjutnya, untuk melakukan pelaporan pada aplikasi OMSPAN, buka aplikasi OMSPAN dan login dengan username dan password Satker serta kode CAPTCHA sesuai yang tertera. Lalu, klik tanda bar pada sisi kiri atas dan pilih menu Monef PA. Pilih menu konfirmasi capaian output dan klik upload ADK SAS. Klik menu upload, lalu pilih file dengan ekstensi .txt yang telah dibuat. Dan pilih periode pelaporan, lalu klik kirim. Untuk melihat status pelaporan, klik pada periode pelaporan dan pilih periode pelaporan yaitu Agustus, lalu klik kirim. Sistem akan menampilkan daftar ADK yang telah diunggah beserta statusnya. Status menunggu berarti sistem sedang memproses ADK yang telah diunggah. Status pelaporan ini harus terus dipantau untuk memastikan bahwa ADK berhasil diunggah. Sama seperti pada tahap pelaporan sebelumnya, pada menu Monef PA, klik konfirmasi capaian output dan pilih upload ADK SAS. Lalu, pilih periode pelaporan Agustus. Klik kirim dan sistem akan menampilkan status pelaporan ADK. Klik selesai pada kolom status untuk memunculkan daftar rincian output sesuai dengan yang telah diinput dalam aplikasi SAS. Pada kolom status konfirmasi, angka 1 menunjukkan konfirmasi oleh sistem dan angka 0 menunjukkan konfirmasi manual. Lalu, bagaimana jika terjadi status error? Status error pada upload ADK menunjukkan bahwa ADK yang diunggah tertolak oleh sistem. Sebagai contoh, pada video ini terdapat status error pada proses upload ADK SAS periode Mei 2021. Klik tombol error untuk melihat keterangan penolakan data. Umumnya, penolakan ADK disebabkan oleh perbedaan data DIPA yang diupload pada aplikasi SAS dengan data DIPA pada aplikasi OMSPAN. Uraian error pada layar menunjukkan bahwa data DIPA pada aplikasi SAS masih menggunakan revisi kedua, sedangkan data di OMSPAN sudah menggunakan revisi ketiga pada periode pelaporan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka sesuaikan data DIPA pada aplikasi SAS dengan data revisi terakhir di periode pelaporan pada aplikasi 1DJA. Jika data DIPA sudah sesuai, lakukan pembentukan file ADK rincian output baru dan diupload ulang ke aplikasi OMSPAN. Selanjutnya, perlu dilakukan pemantauan status konfirmasi atas rincian output yang telah dilaporkan.
khususnya untuk RO yang memerlukan konfirmasi manual oleh KPPN. Pemantauan status konfirmasi dapat dilakukan dengan mengklik kertas kerja pada kolom kertas kerja. Sistem akan menampilkan tabel rekap kertas kerja capaian output. Kolom periode upload data akan berisikan open jika periode pelaporan masih terbuka, dan closed jika periode pelaporan telah ditutup, atau dengan kata lain sudah melebihi batas waktu 10 hari kerja pertama. Untuk melihat detail kertas kerja capaian output, klik detail pada kolom action. Sistem akan menampilkan detail kertas kerja capaian output yang termasuk di dalamnya adalah uraian rincian output dan status terkonfirmasi. Satker dapat melakukan pemantauan status konfirmasi bagi masing-masing rincian output yang dimiliki. Jika seluruh rincian output telah terkonfirmasi, maka pelaporan capaian output sudah selesai. Namun, bagaimana jika terdapat rincian output yang tidak terkonfirmasi? Rincian output yang tidak terkonfirmasi ditunjukkan dengan tanda silang pada kolom terkonfirmasi. Jika terdapat RO yang tidak terkonfirmasi, klik lihat catatan pada kolom paling kanan untuk menampilkan catatan yang telah diberikan oleh pegawai KPPN. Catatan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Satker sebelum periode pelaporan capaian output ditutup, untuk memastikan bahwa seluruh data capaian output dapat terkonfirmasi oleh KPPN. Sekian video user manual pelaporan capaian output pada aplikasi SAS dan Omspan dari saya. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja capaian output khususnya pada tahun 2021. Terima kasih.